Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran kathira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yallah. Alhamdulillah, pertemuan hari ini jalsah serial ke-59 bersama gagasan bernas orang saleh kekasih Allah Al-Fudail bin Iyad. Dalam sejarahnya Al-Fudail bin Iyad ini termasuk tokoh ulama yang pernah Imam Syafi'i belajar dengannya, termasuk guru Imam Syafi'i, Al-Fudail bin Iyad. Kita masih lagi bersama kata-kata beliau dalam catatan di sini nomor 18 catatannya ya. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? Insan yang masih dikuasai kenapsuan niscaya akan terputus dari taufik. Kemarin sudah disorot sebenarnya, tapi kita sorot lagi supaya lebih melekat di hati insyaallah. Kata-kata Fudail bin Iyad ini mudah-mudahan kita semakin mencintai ulama, semakin mencintai orang saleh. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita semakin mencintai ulama, semakin mencintai orang saleh. Insyaallah. Baik. Katanya apa tadi? Katanya insan yang masih dikuasai oleh kenapsuan, kalau orang itu masih dikuasai nafsunya, kalau masih dikuasai nafsunya, takkan dapat taufik. Taufik ini apa? Kemarin sudah disebut, taufik itu bantuan Allah kepada hambanya. Dengan bantuan ini perbuatan berat jadi ringan, perbuatan susah jadi mudah, perbuatan pahit jadi manis. Itulah taufik namanya. Yang susah jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang pahit jadi manis. Ketaatan itu indah, manis, ringan, dan happy dia melakukannya. Itulah taufik. Sangat diperlukan. Selalunya dalam bahasa Melayu dikembarkan dengan hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah dikembarkan dengan taufik, dicantumkan. Hidayah itu tuntunan Allah, bimbingan Allah. Ini kekuatan, power yang diberikan Allah kepada si hamba agar mudah berbuat taat. Itulah taufik. Maka kemarin disebut kita sepatutnya mendoakan ahli keluarga kita dengan doa taufik. Jangan tidak berdoa. Apa contohnya? Waffaqakallah. Semoga kamu diberi taufik oleh Allah. Tapi kita kena paham konsep taufik itu dulu, baru kita berdoa. Suami mendoakan istrinya, waffaqakillah. Istri mendoakan suaminya, waffaqakallah. Ataupun as'alullah lakat taufik. Ataupun rabbi waffiquk. Banyak caranya. Pentingnya taufik dan pentingnya kita berdoa taufik untuk ahli keluarga dan insan terdekat. Guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, bawahan kepada atasannya, atasan kepada bawahannya, perlu mendoakan taufik. Ataupun yang paling ringan muwaffaqin. Itu pun dah cukup. Muwaffaqin. Semoga semua diberi taufik. Artinya saya, Anda dan kita semua. Merangkumi satu patah perkataan saja dah cover semuanya. Apa tadi? Muwaffaqin. Satu patah perkataan saja. Kalimatun wahidah, satu kalimat saja. Muwaffaqin. Semoga saya, Anda dan sahabat-sahabat kita, keluarga kita juga diberi taufik oleh Allah. Muwaffaqin. Semoga diberi taufik. Jadi kata Fudail rahimahullah, insan yang dikuasai oleh nafsu tidak mungkin diberi taufik. Tidak mungkin diberi taufik. Kenapa? Kalau orang itu masih dikuasai nafsunya, nafsu yang jelek maksudnya di sini ya,
Orang itu insan yang rugi. Tengok peringatan Allah dalam surah Asy-Syams. Ini bahaya nafsu ya. Jadi kata-kata Fudail ini menerangkan bahaya nafsu juga. Tengok peringatan keras dalam surah Asy-Syams. Ini keras nih peringatannya. Kenapa keras? Karena ayat ini ayat sumpah, malah ayat sumpah terbanyak dalam Al-Quran. Surah Asy-Syams halaman 595. Yang mau di-highlight di sini apa? Waqad khaba man dassaha. Gagal, hampa, rugi orang yang mengotori nafsunya dengan kesyahwatan, dengan keduniaan dan kebendaan. Rugi dia. Jadi dia tidak akan dapat taufik. Yang dapat taufik dalam ayat sebelumnya, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mentazkiyah nafsunya dirinya. Dia diberi taufik, dia disupport oleh Allah, ditolong oleh Allah. Untung dia. Nak bangun pukul 3, tidak masalah. Nak bangun pukul 3:30, oke. Tidak susah baginya. Karena dia tidur awal, mungkin dia pukul 10 sudah tidur. 9:30 sudah tidur. Kenapa dia mau tidur pukul 9:30, pukul 10? Allah beri dia taufik. Ini taufik tuh. Kenapa susah nak tidur awal? Allah tak beri taufik. Masalah apa tadi? Masalah nafsu. Nah, tengok di sini ya. Insan yang masih dikuasai nafsu, kata Fudail, tidak akan dapat taufik. Subhanallah. Maka perlulah kita muhasabah ya. Kita perlu juga merujuk kata-kata sebelumnya. Sebelumnya lagi sudah dibincang kemarin dulu. Kata-kata Fudail sebelum ini apa katanya? Nomor 16 ya. Yang ini nomor 18. Nomor 16, yang dinilai Allah pada dirimu adalah niat dan kemauan. Niatnya macam mana? Niat mau tidur awal? Kemauannya mau tidur awal? Tentulah ditolong Allah. Allah akan beri taufik. Niatnya nak baca Quran, niatnya nak pegang Quran. Tentulah ditolong Allah. Kalau dia berniat tak nak pegang Quran, tidak ada agenda Quran dalam kehidupannya, la ilaha illallah. Berarti hidupnya dikontrol nafsu. Kalau hidupnya dikontrol nafsu, subhanallah, subhanallah. Tengok lagi ayat yang pendek ya. Tengok ayat yang pendek dalam surah Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, tentang bahaya nafsu. Tentang bahaya nafsu. La haula wala quwwata illa billah. Allah menjaga kita ya. Halaman 584. Katanya apa di sini? Ayat 40. Bukan 40 ya. Ayat sebelumnya. Wa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang na'udzubillah bakal diheret ke neraka, bakal habuannya neraka, orangnya hidupnya melampau, tidak ada kontrol dalam hidupnya, kemudian dia mengutamakan kehidupan dunia. Dunia diutamakannya. Dunia nomor 1. Fa innal jahimah hiyal ma'wa. Itu habuannya neraka jahim katanya. Kemudian ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada Allah, ada khauf, kemudian dia kontrol nafsunya, dibentuk nafsunya, dia kontrol nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Patut tidur dia tidur, patut bangun dia bangun. Wa innal jannata hiyal ma'wa. Orang itu akan menjadi ahlul jannah. Subhanallah. Jadi salah satu syarat nak masuk surga di sini mengekang kehendak nafsu yang tak betul. Barulah Allah memberi taufik nanti, kata Al-Fudail bin Iyad. Maka Rasulullah SAW dalam hal nafsu ini sudah sering disebut, baginda berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tolonglah saya mengendalikan nafsu
nafsuku ini, tolonglah saya mengendalikan nafsuku ini agar berbuat takwa, patuh kepada perintahmu ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwa, tolonglah diriku untuk melaksanakan ketakwaan kepadamu. Artinya tolonglah aku berbuat ketakwaan kepadamu ya Allah. Wa zakkiha, bersihkanlah nafsuku ini, tazkiyahkanlah nafsuku ini. Bila sudah bersih dia akan meningkat. Itu maka dikatakan dalam surah Asy-Syams tadi, wa qad aflaha man zakkaha. Kemarin juga sudah disebut doa ini ya. Doa nafsu perlu dicari, perlu dipelajari, perlu dibaca, perlu diamalkan. Tandanya kita ini hamba yang dhaif, yang bertawakal kepada Allah, lalu Allah akan bantu kita. Orang yang memperturutkan nafsunya, dia macam tidak perlu Allah, tidak perlu berdoa, tidak perlu bertawakal. Berarti apa? Kata Fudail, jangan-jangan orang itu dikuasai kenafsuan. Subhanallah. Dan ada juga hadis kedua tentang nafsu juga. Kemarin disebut hadis dari Imam Tabrani, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bil liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ata'ika ya rahman ya rahim. Yang jelasnya apa? Yang jelasnya kita perlu melihat nafsu kita. Kita perlu muhasabah diri. Kalau kata orang seberang, introspeksi, mengoreksi diri Anda. Ataupun muhasabah diri, ataupun audit diri. Kita kena audit. Saya macam mana? Masalah tidur macam mana? Masalah tilawah macam mana? 2 contoh saja dulu ya. 2 contoh saja dulu, tak usah banyak-banyak. Masalah mulut saya macam mana? Masalah mata saya macam mana? Masalah tangan saya macam mana? Kaki saya macam mana? Minda saya macam mana? Itu semua dikawal oleh nafsu. Allah akan menolong orang tuh kalau dia berjaya mendidik nafsunya. Subhanallah. 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 Tengok lagi penutup sekali ayat dalam surah An-Nur. Ini penting tentang kenafsuan. Tengok ayat dalam surah An-Nur tentang nafsu dan yang dikaitkan dengan asyaitan al-la'in, syaitan yang terkutuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada di sana ayatnya halaman 352 ayat 21. Ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaitan wa man yattabi' khutuwatisy syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Amanna bika ya Rabb. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha. Ayat ini Allah menjanjikan kalaulah bukan karena bantuan Allah, walaula fadlu alaikum, kalau bukan karena limpah kurnia Allah kata ke atas kamu, ma zaka minkum min ahadin abada, seorang pun tidak akan selamat daripada tipu daya syaitan. Ini ayat ini tentang syaitan juga ya. Ayat ini tentang syaitan, tentang nafsu juga. Tidak akan selamat seorang pun kalau bukan karena limpah kurnia Allah katanya. Walakinna la yuzakki man yasha, tapi Allah mentazkiyah orang yang dipilihnya. Ini tazkiyah yang dikatakan dalam surah Asy-Syams tadi, qad aflaha man zakkaha, yang dikatakan dalam hadis, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Katanya di sini dalam ayat 21 surah An-Nur ini, walakinna la yuzakki man yasha, Allah akan mentazkiyahkan orang yang terpilih pada sisinya. Wallahu sami'un alim, Allah selalu mendengar. Orang itu apakah dia selalu mengeluh, meminta kepada Allah supaya ditolong? Alim, Allah itu maha tahu. Allah tahu siapa yang minta tolong, siapa selalu membaca doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Siapa selalu minta tolong Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Orang itu kalau dia minta tolong berdoa kepada Allah, Allah itu sami', Allah itu mendengar, Allah itu alim, Allah itu maha tahu. Maha tahu macam mana? Tahulah dia kita itu perlu dibantu oleh Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu berhadapan dengan syaitan, karena ayat ini dalam permulaannya tentang syaitan. La tattabi'u khutuwatisy syaitan, jangan kamu turuti jejak langkah syaitan.
Mudah-mudahan ayat ini melekat di hati kita ya. Ayat nomor 21 surah An-Nur halaman 352. Amin amin ya rabbal alamin. Ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqma bi'ata'ika ya rahman. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani 'ala amril akhirah. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.